Ribuan orang terserap dalam lantunan irama. Semuanya terhentak dalam melodi dan tarian energik. Rentetan nama idol kerap diteriakkan secara bersama-sama. Mereka terlihat sempurna, hampir terlalu sempurna. Tapi di balik panggung itu, ada sesuatu yang jarang terlihat. Sebuah sistem yang tidak hanya menciptakan bintang, tapi juga mengontrolnya. Dunia mengenal Korea Selatan lewat satu hal, K-pop. Musik yang menembus batas bahasa, visual yang memikat miliaran mata, dan fandom yang tak tertandingi. Namun ini bukan sekedar hiburan, ini adalah hasil dari strategi panjang, sebuah proyek yang melibatkan negara, perusahaan, dan teknologi. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya tidak. Apakah K-pop lahir dari kreativitas atau dibangun sengaja seperti mesin? Semuanya tidak dimulai dari musik, tapi dari krisis. Tahun 1997, ekonomi Korea Selatan runtuh. Perusahaan bangkrut, pengangguran melonjak. Negara ini dipaksa untuk berubah. Dan di tengah keputusasaan, muncul ide yang tidak biasa. Bagaimana jika budaya dijadikan industri? Pemerintah mulai berinvestasi, bukan di tambang, bukan di minyak, tapi di musik, di drama, di film. Budaya tidak lagi dianggap sekedar ekspresi. Ia menjadi strategi, targetnya jelas, menjual Korea ke dunia. Disinilah sistem itu lahir. Agensi hiburan mulai merekrut anak-anak muda, bukan yang sudah jadi bintang, namun yang masih bisa dibentuk. Mereka dilatih bertahun-tahun untuk bernyanyi, menari, dan berperilaku. Setiap gerakan dihitung, setiap ekspresi dilatih. Mereka tidak hanya diajarkan tampil, mereka diajarkan menjadi sempurna. Jika diperhatikan, K-pop terasa familiar, ada ritme barat di sana, ada estetika Jepang, dan ada disiplin khas Korea. Ini bukan kebetulan, ini adalah desain, sebuah formula global yang dibuat agar bisa diterima siapa saja, di mana saja. Lalu datang internet, dan semuanya meledak. Tanpa perlu televisi internasional, K-pop langsung masuk ke layar pribadi miliaran orang. Remaja di Jakarta, mahasiswa di Paris, hingga pekerja di New York menonton hal yang serupa di waktu yang sama. Batas negara menghilang. Namun ada satu hal yang membuat K-pop berbeda, fans. Mereka bukan hanya penonton, mereka adalah bagian dari sistem. Mereka mengatur trending, mereka menaikkan chart, mereka mempromosikan idola mereka tanpa bayaran. Apa yang dulu dilakukan oleh perusahaan besar, sekarang dilakukan oleh jutaan orang biasa. Dan kemudian, dunia tidak bisa lagi mengabaikannya. K-pop menembus pasar Amerika, masuk ke tangga lagu global, mengisi stadion di berbagai dunia. Ini bukan lagi fenomena regional, ini adalah dominasi budaya. Korea Selatan, negara yang dulu nyaris bangkrut, kini memimpin percakapan global. Dan itu dilakukan tanpa perang, tanpa tekanan militer. Korea Selatan membangun pengaruhnya melalui budaya. Ini adalah soft power. Orang tidak dipaksa menyukai Korea, tapi mereka memilihnya. Dan itu jauh lebih kuat dan bertahan lama. Di balik layar, semuanya terorganisir. Pelatihan, produksi, distribusi. Semua dirancang seperti sistem industri. Idol bukan hanya artis. Mereka adalah hasil dari proses panjang, mirip seperti produk manufaktur. Efisien, terukur, dan berskala global. Namun kesempurnaan selalu punya harga. Standar kecantikan yang hampir mustahil ditentukan. Tekanan untuk selalu tampil sempurna diwajibkan. Kontrol ketat terhadap kehidupan pribadi ditekan sedalam-dalamnya. Tidak semua berhasil bertahan. Beberapa hancur di tengah jalan. Dan dunia seringkali tidak melihatnya. Apa yang terjadi di K-pop bukan fenomena terpisah. Ia adalah refleksi dari masyarakatnya. Kompetisi tinggi, disiplin ekstrim, dan tekanan untuk sukses. Panggung hanyalah versi paling terlihat dari sistem yang lebih dalam. Korea Selatan telah membuktikan sesuatu, bahwa budaya bisa menjadi kekuatan global, bahwa musik bisa menjadi strategi ekonomi, dan bahwa sebuah negara kecil bisa mempengaruhi dunia. Namun cerita ini tidak hitam putih belaka. Di balik kesuksesan, ada sistem yang kompleks. Di balik popularitas, ada tekanan yang nyata. Dan di balik setiap lagu, ada realitas yang tidak selalu terdengar. Kita semua melihat cahaya K-pop, tapi hanya sedikit yang benar-benar melihat apa yang terjadi di baliknya. Kalau kamu ingin memahami dunia bukan hanya dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tersembunyi, subscribe sekarang juga. Karena setiap fenomena besar selalu punya cerita yang lebih dalam. See you later.